warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua, tolong silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa tadi, semoga pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, Bu. Alhamdulillah. Ibu mau bertanya, apakah anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita telah membahas kerajaan Mughal dan hari ini kita akan membahas bagaimana perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Mekah. Ibu mau bertanya, apakah Anda tahu apa saja tentang periode Mekah, terkait periode Mekah? Tidak tahu. Saya banyak penolakan Bu dari masyarakat Mekah Bu. Betul. Beri atas untuk Ahmad. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kita akan membahas bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, para ahli sejarah menyatakan bahwa masa kehidupan sebelum Islam disebut dengan masa jahiliyah. Jadi, secara bahasa, jahiliyah itu berasal dari kata jahil, yang diturunkan dari bahasa Arab jahala, yang berarti, siapa tahu artinya? Tulis bahasa Arab tulis. Jangan bahasa Indonesia. Artinya bodoh. Nah, bangsa Arab ini sebelum Islam sudah mengenal berbagai banyak cabang-cabang ilmu pengetahuan. Bahkan mereka juga di seni sastra mereka mempunyai tingkat kemajuan yang pesat. Bangsa Arab yang pertama Belum lanjutkan. Jahala itu cuma tulis. Jahil berasal dari kata jahala. Itu tulis semacamnya. Biar aja itu. Bikin jahala lagi. di samping ini. Ya. Bahasa Indonesia. Nah, jahala itu bukan tulisannya. Itu tidak ada pakai panjang-panjang, langsung aja satu kata, tidak putus-putus. Tidak ada panjang, tidak ada putus. Nah, sudah jawab. Kenapa pakai alif? Hilangkan langsung ke hal. Itu film mati. Kasih balik sejak. Itu ya, kamu ngajar PKI itu kalau berasal dari bahasa Arab, tulis bahasa Arabnya. Kata jahiliyah berasal dari kata jahil. Mana jahil itu? Jahilun. Kata jahilun berasal dari kata jahala. Jahala apa artinya?
bodoh. Jangan biasakan tuh, perhatikan ya. Tapi tidak full juga, ini masih kurang sehat ya. Jadi langsung aja mana yang terasa saya sampaikan. Kalau kita menjelaskan makna bahasa dari bahasa Arab, tulis bahasa Arabnya. Jangan tulis bahasa Indonesia. Mana orang itu jalan itu. Betul? Betul. Nah, apa ya? Saya tidak sampai akhir nih. Masih Nah, berat. jadi keadaan bahasa Arab sebelumnya masih gurun pasir yang sangat panas. Nah, dari segi keyakinan, selanjutnya dari segi keyakinan. Masyarakat bangsa Arab sebelumnya disebut dengan masa jahiliyah, masa bodoh, memiliki empat golongan. Yang pertama ada golongan yang mengingkari Sang Pencipta. Yang mana mereka mengingkari, mereka percaya bahwa alam, lingkungan, mereka mempercayai bahwa alam bahwa alam, masa dan waktulah yang akan membinasakan segalanya. Dan yang kedua ada golongan orang yang mengakui adanya Tuhan, tapi mereka juga mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan yang ketiga ada juga golongan orang yang menyembah berhala, yang mana mereka masing-masing masih memiliki berhalanya sendiri-sendiri. Dan selanjutnya golongan orang yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan juga golongan Sahbiyah. Selain itu, perkembangan kebudayaan Islam pada masa dapat pra-Islam juga ada tradisi keilmuan. Mereka memiliki tradisi keilmuan yang sangat kuat. Bukan hanya di tradisi keilmuan, mereka juga memiliki bidang kebudayaan pada bidang perdagangan. Mereka juga memiliki kebudayaan yang kuat pada berdagang. Berdagang, bertani, dan bersyair. Bertani. Apa yang dilakukan masa Rasulullah pada zaman pra-Islam? Substansi dakwah Rasulullah. Yang pertama adanya tauhid, yang mana mereka meyakini keesaan Allah, hanya menyembah kepada Allah saja. Dan yang kedua hari kiamat, yang mana mereka mengingatkan tentang pertanggungjawaban amal dan pembalasan di akhirat. Dan yang ketiga adanya moralitas. Moralitas ini mengajak meninggalkan kebiasaan buruk pada zaman sebelum pra-Islam. Dan selanjutnya persaudaraan. Selain substansi dari strategi dakwah Rasulullah, ada juga strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama ada Rasulullah melakukan dakwahnya dengan dua. Yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan
secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama sekitaran 3 tahun pertama. Dakwah dilakukan secara rahasia, hanya dilakukan kepada keluarga terdekatnya saja dan sahabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi ini juga disebut dengan dakwah sir. Dan orang yang pertama diberi tahu dakwah secara sembunyi ini yaitu adalah Khadijah. Yang kedua, dakwah yang dilakukan Rasulullah secara terang-terangan. Yang mana masyarakat bangsa Arab sudah mulai mengenal agama Islam dan sudah mulai menyebar ajaran agama Islam kepada penduduk Arab. Kita akan masuk peristiwa. Udah itu. Cukup sampai Kita hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan Ibu memberi Ananda Yola sama Buya. Silakan kerjakan. Dan kelompok kedua Halimah, Nesti dan Hana. Dan kelompok ketiga Akmal sama Rizka. Dan nanti dikumpulkan lagi. Ibu beri waktu selama 1 menit. Ini dipresentasikan, Bu? Enggak. Nanti Ananda cuma jawab pertanyaan tersebut. Nanti Ibu yang menulis. Udah siap? Sudah, Bu. Sekarang kita jawab secara bersama-sama ya. Soal pertama, masa sebelum Islam disebut dengan masa Jahiliyah. Betul, betul semua ya. Yang kedua, masyarakat Arab pra-Islam dikenal dengan hidup dalam kemudahan. Betul. Yang ketiga, salah satu kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah adalah betul. Berarti Ananda semua sudah memahami pembelajaran kita hari ini. Dan untuk minggu depan silakan Ananda baca materi minggu depan dan Ibu akan memberikan Ananda tugas. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.